Tune dengan si energi itu atau at that time energinya belum nyambung. But I truly believe what is meant for you will never miss you. Jadi one way or another, if it's like one day or 1 year, you will meet that person. Gitu. Tapi ya trennya sudah berbeda. In a way sebenarnya ada positifnya karena it cut production cost. Iya. Ya nggak sih? Aku nggak harus terbang kemana-mana. Aku nggak harus keluar biaya studio, ya kan? Latihan dulu sama penari. Emang sebenarnya much less effort. Oke. Tapi kepuasannya beda. Aku tetap old school kayak gitu. Tetap ketemu, pokoknya ketemu penggemar. Tetap pengennya dibilang budget tapi silakan. Tapi aku senang connect with my audience. I really like to see eye to eye. Tapi kebanyakan pressure itu sosial media menurut gue. So it's up to us to filter that. Menurut aku tuh sosial media itu bisa positif dan negatif. Oh, Ya. sosial media ini komen orang atau apa nih? Ekspektasi orang gitu bener-bener. Kayaknya tuh kayak misalnya nih aku nyanyi di piano gitu ya. Ada nada pelitut sedikit aja. Wah, langsung komennya, ngerti nggak? Iya. Padahal pas aku nonton, ya Allah, masih manusia kali. Halo, welcome back to Perspective bareng gue Bernadetta Ginting. Dan hari ini saya agak grogi karena akhirnya saya bertemu. Ini sebenarnya meet and greet saya sebenarnya. Saya akan kasih hint-nya. Coba kita kasih ke followers kita. Oh Kasih, jangan kau buat aku menunggu. Kasyan. Hey, apa kabar sayang? Thank you for coming. No, thank you for having me here. Ya So nice to ampun. be here. Kak Shanti Yes. ini bukan saya peres, bukan saya berlebih-lebih, tapi menemani mau ngomong masa kecil, masa remaja. Masa remaja. Lah. Kalau kecil aku agak lagunya mungkin timang-timang ya. Timbang, masa remaja. Remaja itu berarti kuliah, SMA, SMP. Oh, Lagu-lagu. ada kisah cinta di balik itu? Enggak sih, tapi mama saya itu dulu penyiar radio. Saya kan di daerah di Jember kan. Oh, Terus gitu. jadi saya suka nemenin dia itu siaran. Oke, Terus kan jadi ada lagu itu masuk di dalam playlistnya Jember. Jawa Timur. Oke. Dekat loh dari Bali. Kenapa? Dekat kan dari Bali. Dekat dari Bali. Tapi ya semua pun sekarang di dunia digital ini sekarang semua jadi Semua dekat dekat, ya, gitu. karena menyampai seluruh penjuru. Ya. Apa kabar Kak Shanti? Baik sekali, alhamdulillah. Selamat datang di Okezone, selamat datang di Perspective. Yes, thank you so much for having me. Happy weekend juga buat semua yang disapanya apa berarti? Okezoners. Okezoners. Kita memang agak apa ya, nggak mau ribet, pokoknya Okezoners. Baik. Detars. Oke. Launching lagu terbaru judulnya adalah I Do. I Do. Pas banget di Valentine nih kemarin Yes, gitu. yes. Ada apa di tanggal 14 Februari? Nah, Ada ini enggak? Ini good question ya. Jadi menurutku itu tuh bukan aku yang ngatur. Jadi benar-benar lagu ini fell onto my lap, kayak dikasih gitu. Untuk benar-benar kayak dikasih sama Tuhan. Bukan kayak, memang iya, aku yakin. Karena lagunya kan datang ke aku tuh udah jadi. Liriknya sama plek-ketiplek sama dengan what I wrote on my manifesting journal. Sementara aku belum pernah ketemu sama penulis lagunya. I didn't meet Pringgo sama Vicky Shu, belum pernah ketemu. Tiba-tiba kok bisa lagu ini datang ke aku bulan November. Pas satu kali meeting, creative meeting, semuanya langsung jalan. Dan waktu itu aku inget banget kenapa diputuskan mau rekaman bulan Desember, karena aku udah mau liburan sama anak-anak ke Jepang. So I had 1 day and 1 day only to come to Jakarta before going to Japan sama anak-anak. Muter ya? Jadi pokoknya aku pesawatnya dari Jakarta, Oke. bukan dari Bali. Jadi dari Jakarta, kok semuanya bisa, dari music directornya bisa, studionya bisa, produsernya bisa, semuanya pokoknya bisa. Itu aku ingat banget tanggal 21 Desember 2025. Terus abis itu udah aku rekaman hanya dalam waktu 2 jam. And everything tuh went bener-bener smoothly banget sampai akhirnya kita bilang ini kayaknya lagu cocok buat Valentine. Oke. Iya kan? Iya, Karena iya, kan iya. temanya kan I do, yakin, tiba-tiba ketemu soulmate-nya, and then dia dilamar. Wedding theme song banget. banget, love theme. Sebenarnya aku pengennya ini jadi love theme yang ngena ke kehidupan semua orang gitu. Jadi Oke. bukan hanya masalah proposal aja, but aku pengen selagu kayak inikah cinta, kayak oh kasih, kayak hanya memuji gitu, Iya. kayak jatuh cinta kan Ciri itu kan khas. sampai 2026 hits terus ya, orang-orang masih nyanyiin. Aku pengennya I Do juga kayak gitu, abadi. Abadi, gitu. oke. Tapi kalau aku denger liriknya itu kan ringan Ringan, gitu. ringan Terus tapi bermakna. Easy listening juga gitu. Tapi bermakna, dalam loh tuh sebenarnya.
Itu kalau aku baca-baca bahwa itu adalah dari jurnal manifestasi. Iya. Berarti hobi ngejurnal, nulis. Aku mulai ngejurnal itu, mulai sangat percaya dengan manifest itu Agustus 2025. But ever since then tuh aku benar-benar detail with my vision, with what I want, with who I want to become. Karena kan manifest itu kan hanya berhasil if we are so clear about what we want. Dan ada hubungannya antara apa yang kita inginkan, visi, tangan dan mulut. Jadi makanya kenapa harus ditulis. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang gini, gue udah manifest tapi cuman ngebayangin doang. It doesn't work, beneran Harus deh. tulis sih. Harus ditulis. Jadi mulailah aku menjurnal itu. Dan salah satunya kan karena aku udah single lagi ya, gitu kan. Nah, aku menulis nih what kind of soulmate yang aku pengen gitu. Oh, jadi ini kayak semacam imaginary awal ya? Kalau soulmate yang Visi, bukan ya. imaginary, visi. Kalau imaginary itu kayak ngelamun ngayal-ngayal. Kalau aku tuh clear vision bahwa aku tuh pengen ketemu sama soulmateku lagi, gitu kan. When I'm ready dan pengen yang kayak gini, jelas aku tulis Itu semua jelas. ditulis. Jelas. Tiba-tiba datanglah lagu ini. Datanglah lagu ini, terus udah gitu ada beberapa kalimatnya yang beneran plek-ketiplek sama, kayak misalnya awalnya ku tak menyangka kau datang membawa cinta. Itu kan soulmate itu kan orang yang datang tidak direncanakan gitu. Iya, Karena makanya pas syuting video klip aku yang bikin screenplay-nya, aku yang bikin ceritanya. Aku yang, because it was very clear in my mind si cerita itu bahwa kadang-kadang kita ketemu soulmate itu di gym, terus ketemu orang yang sama di cafe, terus ketemu orang yang sama lagi jogging, atau di swimming pool mana, atau ngerti nggak, benar-benar serendipity Random gitu. Coba kita belum ngeh karena belum in tune dengan si energi itu, atau at that time energinya belum nyambung. But I truly believe what is meant for you will never miss you. Jadi one way or another, if it's like one day or 1 year, you will meet that person. Gitu. Oke. Itu kan syutingnya video klipnya di pantai. Ya. Itu semua benar-benar dari set, dari baju weddingnya Bukan, itu. semuanya di Hilton Nusa Dua. Itu karena itu juga tuh salah satu ya manifest aku tuh. Aku cuma bilang gini, ini salah satu produksi yang paling cepat pre-pro-nya. Dari mulai milih PH-nya, dari mulai milih modelnya, dari mulai ceritanya, itu sangat cuma punya 7 hari buat prep. Karena mau liburan tadi itu ya. Bukan juga 7 hari untuk ngejar ke Februari rilis. Ya kan? Nah, itu tiba-tiba dapat aja sponsorshipnya, bantuannya dari Hilton dapat, modelnya dapat, makeupnya dapat, dan kebanyakan endorse gitu. Jadi buat latihan penariknya kan biasanya aku nerbangin dari Jakarta. Terus aku pernah bilang tuh waktu bulan 2025 kayaknya Agustus atau September, aku pernah nulis tuh di jurnalku, aku pengen banget lebih bekerja sama dengan orang-orang yang ada di Bali, because this island feels like it has energetic feel, power to me gitu kan. Bener loh, sejak saat itu aku kerja sama Komang Tri untuk rilis jewelry line. Terus abis itu yang production house ini PH-nya PH Bali, modelnya tinggal di Bali, penari-penarinya dari Bali semua. Timnya nggak ada satupun yang terbang dari Indonesia, so it cut a lot of cost juga gitu. Terus pas jadi itu sesuai banget dengan yang aku mau, bahwa ada bergandeng tangan, terbawa suasana, itu di pantai, itu it's on my mind, it's my visual on my mind. Kalau nanti ketemu soulmate aku pengen gandengan tangan pas sunset di pantai gitu. Oh, oke. Jadi benar-benar MV itu kayak visionnya. Nanti kalau aku It's my manifest. Manifest. Tapi oke, Zoners, manifest tuh memang banyak sekali yang terjadi. Iya. Kalau tadi, tapi benar kata Mbak Santi, harus clear. Harus benar sungguh-sungguh maunya apa. Taruhlah kita 5 tahun lagi kita mau jadi pebisnis sukses ya. Iya. Harus ada step by step-nya Bener, gitu kan. ya. Kebanyakan orang bilang gini kan, manifest tuh cuma diomongin doang. Iya, gitu manifest kan. kurus tapi makan padang. Iya, itu bener. Jadi memang harus ada korelasinya antara our mind, our what we write, and our action. Itu harus inline. Nah, begitu inline, kan universe ngeliatnya gini nih, dia udah siap nih, gua kasih nih sekarang, gitu. Makanya ada kalimat yang saya suka, kalau memang sudah waktunya semesta pun akan mendukung. Iya, bener. Kalau memang sudah waktunya, God's timing is never wrong. Menurut aku gitu. I truly believe. Whatever it is, kalau menurutku, kayak yang anything, even bad things in our lives, itu sebenarnya it happens for our greater good. Cuma pada saat itu mungkin kita nggak ngeliat ya. Cuma sebenarnya pada saat itu kita misalnya punya relationship yang toxic misalnya, taruh lah ya. Gitu bilang, aduh kenapa sih gue menarik orang yang patternnya sama, sering gitu nggak? Kan kalau denger gitu kan, gue ketemu ini lagi gitu. Because our energy is still there, jadi attract-nya yang gitu terus.
Tapi begitu kita keluar dari energi itu and we elevate our energy to become a better person first, happier version, yang apa ya, yang positive thinking, yang lebih happy, you glow differently. And then when you glow differently, you attract different people. Dan itulah tadi yang kalau kalian harapkan akan datang. Langsung I do gitu. Gimana rasanya mungkin comeback di era Gen Z ini kayak gitu kan? Ya. Memang berbeza gitu kan. Gen Z ini memang berbeza. But either I choose to resign or I go with the flow. And I choose now to go with the flow. Walaupun dengan banyak berbagai usaha dan tweak sana sini ya, karena perlu banyak adjustment ya kan. Sekarang kan harus nyangkut di TikTok audionya ya kan, harus jadi background postingan orang. Beda banget sama, atau aku juga sekarang mulai bikin konten-konten TikTok yang ya Allah pengen kaya tuh, disuruh dia tuh ikut. udah kaya. Kaya hati, kaya cinta gitu. Gimana ngeliat industri sekarang Mbak Shanti? Ya, I choose to go with the flow. Soalnya mau dilawan juga nggak mungkin, dan kita juga harus berevolusi lah ya. Cuma memang it takes more effort karena ya gue orangnya nggak suka live-livean sebenarnya. Bingung juga 2 jam 3 jam ngomongin apa, bacain komen kayak gitu. Bacain komen gitu. Tapi kan ada perbedaan terlepas dari digital ya. Sekarang itu kan kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa musisi juga. Dia bilang sebenarnya digital itu memudahkan kita untuk promosi. Betul. Kalau kita bisa memanfaatkan platform itu. Betul banget. Tapi jadinya various musiknya tuh terlalu banyak sehingga kadang orang ada yang terpaksa ngikut arus. Bener. Nah, itu gimana menurut pandangan Kak Shanti? Aku masih meraba di sini, jujur aja aku masih meraba. Sejak aku pulang ke Indonesia itu aku punya beberapa single. Kupu Menanti, Count on Me, yang aku kolaborasi sama penyanyi luar. Terus Mahadaya Cinta, Dahulu, ini yang kelima sejak pulang ke Indonesia. Berarti dari 2022 sampai 2026 ya. Ini jujur aku masih belajar lagi untuk menyesuaikan. Karena jujur kalau mentality aku tuh masih pengen penyanyi itu tour. Gitu, ketemu langsung ya kan, pengennya nyanyi di panggung gitu. Tapi ya trennya sudah berbeda. In a way sebenarnya ada positifnya karena it cut production cost. Ya nggak sih, aku nggak harus terbang kemana-mana, aku nggak harus keluar biaya studio ya kan, latihan dulu sama penari. Emang sebenarnya much less effort. Tapi kepuasannya beda. Aku tetap old school kayak gitu. Tetap ketemu, pokoknya ketemu penggemar. Tetap pengennya dibilang budget tapi silakan. Tapi aku seneng connect with my audience. I really like to see eye to eye. Kan kalau bacain komen orangnya nggak kelihatan ya. Tapi aku masih yang old school juga. Aku kalau ngefans sama seorang aku harus datang ke konser ya. Aku ngejar Mariah Carey kemarin ke Bangkok. Dua Lipa aku kejar juga ke Bangkok. Karena menurut aku melihat artis idola kita live itu sangat-sangat inspiring daripada virtual ya. Iya sangat. Aku ngeliat Dua Lipa kan yang di Wembley itu yang dia pakai dress merah tuh. Wah gila, yang dia pakai orkestrasi. Jujur itu sangat inspiring. Aku save. Jadi menurut aku ini juga manifest nih satu hari. Insya Allah kalau Tuhan dan semesta memberkati pengen kayak gitu. Ide kan. Tapi begitu ngeliat dia live itu beda loh rasanya. Merindingnya beda, karismanya kerasa. Apalagi aku kan di festival jadi deket banget sama dia kan. Cuma satu hal juga nih, zamannya Gen Z nonton konser. Aku jadi nonton si penyanyi dari handphone orang. Iya. Karena ketutupan. Tapi sekarang udah improve, tangan ngerekam, tapi masih ini kalau dulu. Tapi kan yang di belakang ketutupan. Apalagi kalau aku pendek kan. Aku akhirnya pakai heels, nonton Dua Lipa pakai heels. Pegel banget. Tapi ya gitu jadinya. Kalau di tribun kayaknya kan kurang deket. Tapi ternyata kalau di festival tuh ya udah ngeliat Dua Lipanya dari handphone orang. Minggir bisa nggak? Nggak bisa dong. Sungkan dia. Indo banget tuh kayak. Tapi dengan various musik yang sangat banyak saat ini, Kak Shanti ketika membuat lagu I Do ini tetap dengan pokoknya Shanti tuh gini, gue idealis. Atau masih ya gue tadi itu ikut flow anak-anak gen sekarang. Jadi gini, again kayaknya lagu ini tuh memang dikasih ke Shanti dengan timing yang ini karena sesuai where my personal life is. And then also, aku cuma ngasih tweak kecil kok di aransemen waktu dikasih ke demo. Like I said, we only did one creative Zoom meeting. Abis itu semuanya bikin one page. Aku cuma bilang, tolong tweak ini. Yang repeat, I do itu dari aku. Terus aku minta ada suara string diskonya itu dari aku. Tapi the rest udah kayak dikasih aja nih Shan ya, nih buat kamu nih lagu hits terbaru kamu nih gitu. Kangen nih fans kamu. Kangen nih. Nah, apa Shanti kangen nggak sama fansnya? I do. Fansnya sekarang berarti udah rentang usianya udah makin lebar dong. Alhamdulillah, amin. Soalnya
ngerasanya kalau lagi di pantai di Bali, rasa tuh. Kak Shanti gitu. Tetep. Gensi kan lebih ini orangnya lebih Kak foto dong ngonten dong Kak gitu kan. Iya, sering tiba-tiba konten. Tiba-tiba konten tuh. Kalau yang nggak mature kan Kak izin. Iya, bener. Izin boleh foto bareng Kak. Bedanya itu. Kalau Gensi langsung Kak Shanti kita bikin TikTok Tapi bareng. aku alhamdulillah sih nggak pernah ngerasa keganggu, nggak pernah ngerasa anyone violated my privacy. Cuman yang aku minta adalah anak-anakku nggak pernah boleh masuk sosmed. Iya. Itu udah prinsip. Selain itu mamanya ya udahlah terserah aja gitu. Gimana rasanya Kak Shanti tadi mempertahankan karir dari satu generasi ke generasi lain, dari mama papa sekarang mungkin anaknya kayak gitu kan, dengan lagu yang memang selalu punya tempat lah di industri. Alhamdulillah. Aduh, pertama thank you banget aku dibilang bertahan beberapa generasi karena it's not easy. It's really not easy to have a song or a few songs yang benar-benar bertahan dengan beberapa generasi. Aku pernah nyanyi wedding dari mamanya sampai yang sedang menikah, bride-nya kenal aku gitu. Jadi dua-duanya kenal dengan lagu Okasih gitu. Dan yang bride-nya ternyata ngefans sama aku dari umur 5 tahun. 5 tahun, umur 5. Jadi dia nikah. Jadi Oh. dia nikah kan. Jadi harus banget Shanti yang nyanyi gitu. Bener. Jadi seru banget itu hampir aku nggak nyanyi laguku sama sekali. Kenapa? Karaoke massal. Gaji buta. Jadi tinggal giniin doang. Semua laguku tinggal giniin doang. Aku bilang enak nih kalau kerjaan kayak gini. Sering nih kayak gini. Tapi gimana? Apakah ada sebuah pressure bahwa gue harus terus produce lagu, terus berkarya nih gitu? Atau enggak deh gue mau slow living lah kalau bahasa zaman sekarang? Jujur gini, aku tuh emang perlu bikin lagu, emang perlu nyanyi tuh udah bukan kayak nyari identitas itu. Bukan nyari materi lagi ya? Bukan. Penting for my soul. It's my outlet. It's my happy place gitu. Kenapa saya pengen manggung? Karena juga happy manggung tuh. Bukan ya dibilang banci tampil silahkan, tapi ya memang bikin ada kepuasan tersendiri manggung Tapi tuh. bukan banci tampil sih, lebih ke ya karena sudah passionnya, mungkin sudah identitasnya kayak sebuah karya aja kayak saya kerja kayak gitu kan. Even though yang I came up with a quote yang sangat-sangat beautiful gitu ya. Keep creating without expecting the applause. Waduh, bagus banget ya. Keep creating without expecting the applause. Jadi kita tuh berkarya bukan buat tepuk tangan, tapi berkarya karena buat berkarya. Dan I Do itu salah satunya. Tapi di tahap akhirnya bisa berkarya tanpa tadi pengen ada applause tuh, kira-kira di fase Kak Shanti berapa tahun berkarir? Karena pasti kalau awal-awal, aduh kok gue gak viral-viral gitu kan. Sebenarnya sih memang, it's a good question. Itu memang ada pressure sosial media lagi sih ya. label mungkin kayak aku eksekutif produser sendiri udah lama. Jadi mandiri. Good or bad aku tanggung gitu. Aku punya label, punya tim, punya segala macam. Tapi I'm my own executive producer udah sejak album ke 3 sejak Bintang Utara. Habis itu aku belajar sendiri bikin jadi executive producer. Jadi mau jelek mau buruk ya tanggung sendiri, walaupun juga ada tanggung jawab sama label ya. Tapi kebanyakan pressure itu sosial media menurut gue. So it's up to us to filter that. Menurut aku tuh sosial media itu bisa positif dan negatif. Sosial media ini komen orang atau apa nih? Ekspektasi orang gitu benar-benar. Kayaknya tuh kayak misalnya nih aku nyanyi di piano gitu ya. Ada nada pelitut sedikit aja. Wah, langsung komennya, ngerti nggak? Padahal pas aku nonton, ya Allah, masih manusia kali. Itu gitu jadi kan. guru vokal semua. Bukan lagi, netizen paling benar. Oke. Tiada lagi yang paling benar selain netizen gitu kan. Tapi then I grew my thick skin around it gitu. Jadi aku ngerasa, oh memang begini. Dulu kan lebih ke media print, ya kan? Dulu tuh kayaknya kalau udah di print sesuatu headline, kita nggak bisa tarik balik, panik kan? Ya sama aja sebenarnya, cuma sekarang netizen. Dan orang udah kadang ya itu tadi pakai akun palsu dan segala pokoknya gue mau komen aja. Nah jadi sekarang aku yang punya filter sendiri. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.